Shalom, pagi bersama tundukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat 48. Saya bagi dengan dua bagian, ayat 17 sampai ayat 30, ayat 31 sampai ayat 48. Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 30, ayat 31 sampai 48 besok. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu nyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan diadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan yang mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan oleh nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata bahwa setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada perbantunya, dan engkau diampar ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tapi aku berkata kepada kamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika mata-matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuh dengan utuh ditambahkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Ayat 31 sampai 18. Kita perhatikan firman Tuhan sangat baik dan luar biasa. Tapi kita perhatikan satu ayat buat kita, dua ayat. Ayat 3:23 berkali pada ayat 20. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu dalam engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dengan
dengan sikap hati yang bersih. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh pengampunan. Sebab mempenghalang berkat. Sebagaimana Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Allah kurang sikap. Bukan telinga Allah kurang mendengar. Tapi memisahkan antara engkau dengan Allah itu dosa. Betapa penting kita harus beres. Saudara seiman, saudara kami dan selanjutnya baru kita datang kepada Yesus dengan hati yang bersih. Bagaimana kita katakan, Tuhan ampuni dosa saya, tetapi kita tidak mengampuni orang lain yang berdosa kepada kita. Jadi sebelum kita minta ampun kepada Tuhan, kita juga bisa mengampuni kepada orang yang berdosa kepada kita atau yang salah. Dengan besok adakan suatu datang kepada Tuhan dengan hati yang tanpa ganjalan, dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Dia, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Berikan hati yang suci, hati yang pengampunan buat saudara, istri, suami, dan keluarga selanjutnya. Supaya kami datang kepada Tuhan dengan di atas mesbah dengan hati yang bersih, supaya doa kami dengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmatnya dari surga, beri sewa takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.